Dalam video ini, kita akan mempelajari bagaimana memformat email, termasuk apa saja bagian-bagian dari email, bagaimana menyisipkan blok tanda tangan, apa yang dikapitalkan, juga di mana meninggalkan baris kosong. Mari menganalisis bagian-bagian dari email. Pertama, ada subjek atau perihal. Ini seperti judul pendek yang memberitahu penerima tentang apa emailnya. Gunakanlah kata-kata yang spesifik, jelas, dan biasanya bukan kalimat lengkap. Perhatikan contoh subjek atau perihal di layar saat ini. Password security issues. Lalu di sini tampak kapitalisasi seperti pada judul buku. Kapitalkan di kata pertama, kata terakhir, dan kata-kata penting yang berbentuk nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Perhatikan contoh subjek atau perihal di layar saat ini. Terlihat setiap katanya diawali dengan huruf kapital. Kemudian ada salutation atau salam pembuka. Ini seperti sapaan yang ditujukan kepada penerima email. Lalu dalam sapaan, kapitalkanlah di kata pertama plus semua nomina. Perhatikan contoh-contoh salutation atau salam pembuka di layar saat ini. Terlihat setiap kata pertama dan nomina diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya, di akhir sapaan formal, tanda baca yang digunakan bisa berupa titik dua, seperti yang terlihat di contoh 1, contoh 2, dan contoh 3. Sapaan formal ini bisa digunakan ketika sedang menulis email tentang lamaran kerja atau kepada pimpinan di perusahaan, sekolah, komunitas, atau kepada orang lain yang lebih tinggi posisinya. Adapun tanda baca lain yang digunakan adalah koma, biasanya di akhir sapaan informal, seperti yang terlihat di contoh 4 dan contoh 5. Sapaan informal digunakan ketika sedang menulis email kepada keluarga dan teman atau kepada orang yang sering setiap hari saling komunikasi. Terkadang kepada guru atau dosen. Ini tergantung pada budaya dan hubungan yang dimiliki dengan orang tersebut. Dear Hiring Manager, Dear Professor Smith, Dear Board of Directors, Dear Mom and Dad, and Dear Sophia. Sebenarnya, salutation atau salam pembuka bisa apapun. Banyak email dalam bahasa Inggris dibuka dengan hello plus nama. Selain itu, untuk email yang sangat informal, bisa tuliskan hanya hai tanpa nama, jadi langsung koma. Atau bahkan bisa juga tuliskan hanya nama saja plus koma. Jadi, lagi-lagi, ini tergantung pada budaya dan hubungan yang dimiliki dengan orang tersebut.
Sesudah salam pembuka, di body atau isi email, tuliskanlah pesan Anda. Apa sajakah itu? Isi pertama, jelaskanlah kenapa Anda menulis email. Buatlah ini ringkas dan jelas, karena orang yang menerima ratusan email setiap hari atau orang yang sangat sibuk tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan apa yang ingin Anda katakan. Sesudah memperkenalkan kenapa Anda menulis email, isi kedua, tambahkanlah detail dalam email Anda. Informasi pendukung ini berguna agar penerima email memahami situasi yang sedang dideskripsikan. Detail ini boleh diletakkan dalam paragraf baru untuk membuat email Anda jelas dan mudah diikuti. Selain itu, ingatlah, terkait dengan email dalam bahasa Inggris, semakin sedikit semakin baik. Tidak ada yang mau membaca email yang sangat panjang. Lagi pula, sulit membuat diri Anda jelas jika Anda menulis terlalu banyak. Jadi, cobalah batasi, misalnya 3 atau 4 kalimat. Tempatkan poin terpenting Anda terlebih dahulu. Selanjutnya, isi ketiga, tambahkanlah ajakan bertindak atau panggilan untuk bertindak dalam email Anda. Ketika menulis email, penting untuk memperjelas apa yang Anda harapkan dari penerima. Bahkan jika email hanya untuk memberikan beberapa informasi, ada baiknya Anda tetap menuliskan ajakan bertindak. Lagi-lagi, setiap hal boleh diletakkan dalam paragraf tersendiri untuk membuat email Anda terstruktur dan mudah diikuti. Nah, sekarang perhatikan contoh isi email di layar saat ini. I need to bring something to your attention. Many staff are using very weak passwords on their laptops and for database access. Our work depends on keeping our clients' personal financial information safe. If we lose our clients' trust on this issue, it will not be easy to recover. I trust that you can see that it is better to take action now rather than after something goes wrong. I suggest we make a rule that passwords must be a specific length and the staff must change their passwords at least once a month. Please let me know what you think about this. Kemudian ada sign off atau salam penutup. Ini seperti pamitan kepada penerima email. Lalu dalam pamitan, kapitalkan hanya di kata pertama saja. Perhatikan contoh-contoh sign off atau salam penutup di layar saat ini. Terlihat setiap kata pertama saja dari pamitan yang diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya, di akhir pamitan, tanda baca yang digunakan adalah koma. Best regards, sincerely, thank you, best, yours truly and respectfully. Sebenarnya, sign off atau salam penutup
bisa apapun. Untuk email yang informal, bisa gunakan cheers. Intinya, ini tergantung pada budaya dan hubungan yang dimiliki dengan si penerima email. Selanjutnya, sesudah pamitan, jangan lupa tambahkanlah nama Anda. Kemudian, sesudah nama pengirim, di bagian paling bawah email, terkadang ada signature block atau blok tanda tangan. Blok ini sebenarnya opsional, boleh tidak ada, tapi banyak orang menggunakannya, jadi mungkin Anda juga mau menggunakannya. Blok ini bila disisipkan berisi informasi kontak tentang pengirim. Misalnya, nomor telepon, situs web, posisi atau pekerjaan, dan nama perusahaan. Nah, perhatikan contoh email di layar saat ini. Lantas, di manakah perlu meninggalkan baris kosong dalam email? Pertama, tinggalkan baris kosong sesudah salam pembuka. Kemudian, selalu tinggalkan baris kosong antar paragraf. Tinggalkan juga satu baris kosong sebelum salam penutup dan satu baris kosong sesudah salam penutup. Namun, tidak diperlukan adanya baris kosong ataupun tanda koma sesudah tanda tangan elektronik Anda. Selanjutnya, langkah terakhir, lampirkanlah file hanya jika diperlukan. Dan pastikan terlebih dahulu file itu bebas masalah. Sekarang, kerjakan tugas berdasarkan soal-soal latihan ini ya. Aturan tugas selengkapnya ada di e-learning STMIC Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, silakan komentar di video ini. Teruslah subscribe Tasur. Selain itu, like dan share video ini. Sebarluaskanlah, karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Thank you. Tasur, semua jadi mudah.